Kak, jadi on. Oke. Daripada lupa, aku langsung saja tak simpen dulu. Oke, sebentar. Ini berarti Nona Ana belum bisa masuk kah? Lagi sementara hidupin laptop, Kak. Mbak. Oh, oke, oke. Siap, siap. Siap. Nggak apa-apa, masih ada 3 menit. Mada. Wait. Mada. Oke. Yes. Oopsie. Hi, Gayla. Hi, Vinny. Do you want me to start Yes. the session? Sorry, we are waiting for one speakers to join, so we will start after she's joined. So another minutes. But we are all set already.
Apakah Kak Nona Ana sudah di ruangan? Kak Ana? Nona Berti? Jumper ini. Apakah Kak Ana sudah di ruangan? Aku coba telepon lagi, Kak. Oh, Anastasia ini bukan ya? Bukan ya? Aduh, Mbak Ren, kayaknya Ana kesulitan masuk. Oh, oh, HP oke, layarnya mati-mati. Ya. oke. Enaknya gimana Kak Berti? Eh, Kalau aku mau ngezoomin gini gimana ya? Bentar. Tapi, bentar. Ini caranya munculin Ana lewat handphone aku gimana ya? Bentar, bentar, Mbak. Dia masih usaha. Oke. Apa kita Oh, mulai dulu aja masuk ya? Zoom. Mulai dulu aja Gimana? aku sambil bantu. Dia belum tahu masuknya Zoom-nya ini. Oke. Udah Linknya, kebuka. linknya udah dikasih. Udah kebuka. Tinggal Oke. masukin email sama join aja. Oh, oke. Laptopnya udah hidup. Oke. Good. Kak Widya sama Kak Mada, nanti kalian ngepin sendiri untuk biar kelihatan sama teman-teman yang butuh sign language. Oke, sip. Aku cuma ngepin speakernya ya untuk JBI. Oke. Kita bisa mulai? Em, Once again, jangan pakai pin ya, tapi yang spotlight. Pilihnya ntar kalau pin Oh, munculnya di spotlight. tempat Bu Reni doang. Iya. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Spotlight berarti nanti, wait. Oh, sebentar. Dung, 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 dung. Oh, spotlight. Di mana tulisannya spotlight? Nggak ada, cuma pin doang ya. Di tempatku adanya cuma pin Ada spotlight. spotlight klik kanan. Di orangnya kan? Ya, di orangnya. Iya. Klik kanan. Spotlight to Punya di everyone biasanya muncul. punyaku cuma ada chat, ask to start video, pin, make host, rename, remove, report. Nggak ada Iya. ini. Wait, ntar tak lihat di yang lain. Aku bisa Desa. setting spotlight to everyone Oh, karena kamu bisa? host. Coba ya. Oh, oke. Ya, coba-coba. Bisa, Kak? Oke, Bisa? Oke, good. kemarin nih. Iya, di saya juga Oke. bisa.
Oke. Oke, sip, sip kalau gitu. Oke, sip. Kita bisa mulai ya. Semoga Kak Ana sudah bisa OTW join kan ya Kak Berti? Ya, dia OTW join, aku sambil video callan ini. Oke, baiklah. Tapi kamu bisa sambil sambil Udah, mengetik aku maksudku? sambil ngetik ya. Oke, oke, oke. Gayla, we are about to start. Are you going to open or I will open it directly? I'm happy for you to open because I can only open in English and you're much more clever than I am. Okay. Oke. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih karena sudah bergabung di acara ini. Untuk teman-teman yang mungkin tidak berbahasa Indonesia, sudah ada caption dalam bahasa Inggris yang dibantu oleh rekan kita, Nona Berti. Jadi nanti untuk yang tidak berbahasa Indonesia bisa menghidupkan closed captionnya untuk bisa mengerti pembicaraan kita hari ini. Oke, sebelumnya saya Reni dari WKCP. Hari ini saya berbahagia sekali karena kita dapat bergabung di sini untuk merayakan Hari Disabilitas Internasional dan kegiatan ini juga berlangsung di 29 negara. Jadi dalam tanggal di 1 Desember ini ada beberapa negara selain di Indonesia yang juga mengadakan event sejenis seperti ini. Jadi kita ada Zoom yang juga dilaksanakan oleh beberapa negara. Nah, untuk hari ini, untuk yang jam ini, kita di Indonesia saat ini dibantu oleh teman-teman dari Perdik, Garamin, WKCP, dan juga komunitas Tuli Kupang dan rekan JBI tentu saja supaya acara ini bisa berlangsung dan tema kita yang akan kita bicarakan hari ini adalah masa kecil dari teman-teman disabilitas dan untuk 3 pembicara kita ada Kak Syarif dari Perdik dari Sulawesi, ada Kak Via dari WKCP mewakili Pulau Jawa dan ada Nona Ana dari NTT yang mewakili teman-teman di NTT dari perwakilan untuk tuli. Kemudian Kakak Via itu perwakilan untuk cerebral palsy, kemudian Kak Syarif itu untuk perwakilan low vision. Nah, untuk menyingkat waktu, kita awal mungkin perkenalan dulu ya. Di sini ada saya, Reni, kemudian ada Nona Berti dari Garamin yang membantu untuk closed caption dalam bahasa Inggris. Kemudian ada JBI, ada Mbak Widya dan Mbak Mada, dan 3 pembicara kita tadi. Eh, Mari kita sambut 3 pembicara kita. Apakah sudah ada di ruangan? Kak Syarif, mungkin boleh Hadir. memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Eh, teman-teman. Nona Berti, saya bisa dimundurkan biar spotlightnya ke Kak Syarif. Oke, Kak Syarif Silakan ya. Kak Syarif memperkenalkan diri. Oke, Syarif halo. dulu ya. Oke, terima Aku buat kasih izin. Mbak Reni dan teman-teman. Saya Syarif, saya seorang low vision dan saat ini saya aktif di organisasi yang namanya Perdik atau Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan di Sulawesi Selatan sebagai direktur dan juga sebagai Ketua Eksekutif Nasional Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif atau Formasi Disabilitas. Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih Kak Syarif. Sekarang kita persilahkan Kak Via. Kak Via, Hilang. Kak Via bisa menyalakan kameranya juga kah? Biar bisa kelihatan sama Kak Berti. Mohon maaf, kameranya tidak bisa saya nyalakan. Oh, oke, nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Alfiana Asti Premasari, penyandang cerebral palsy, mewakili dari WKCP. Di WKCP, saya diamanai sebagai sekretaris. Terima kasih. Terima kasih Kak Via. Nona Ana, apakah sudah ada di ruangan? Kak Berti, apakah Nona Ana sudah ada?
Aku belum sempat ngecek karena lagi ngetik. Oke, sebentar. Nona Ana, apakah sudah ada di ruangan ya? Kalau dari nama sepertinya belum ada. Aku coba telepon lagi. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Semoga Nona Ana bisa join dengan kita. Karena kalau ini belum masuk. Oke, eh, mungkin sambil jalan aja. Kak Berti nggak apa-apa. Nanti eh, untuk Nona Ana sambil jalan. Oke, mungkin kita bisa mulai sharingnya ya Kak Syarif dan Kak Via. Sure. Ya, oke. Mungkin buat saya karena saya juga adalah orang tua yang memiliki anak cerebral palsy, jadi saya ingin sekali mendengar karena teman-teman kan sudah besar ya, sudah dewasa semua. Saya ingin sekali mendengar cerita sharing dari teman-teman. Eh, apa kesan? Jadi yang paling diingat dari teman-teman masa kecil teman-teman itu seperti apa? Jadi maksudnya mungkin apakah bagaimana ketika teman-teman mengetahui bahwa teman-teman adalah seorang penyandang disabilitas, bagaimana lingkungan keluarga, bagaimana lingkungan masyarakat, apa yang paling berkesan, baik itu berkesan baik ataupun berkesan kurang baik di dalam perjalanan masa kecil teman-teman. Bisa di-sharingkan mungkin Kak Syarif dulu boleh? Oke, terima kasih Mbak Reni. Jadi masa kecil saya itu eh sepanjang yang saya ingat, ingatan yang paling awal ya. Dulu itu saya tinggal di sebuah rumah yang jaraknya dengan pantai cukup cukup dekat, mungkin kurang dari 50 meter. Karena Oh, ayah saya juga waktu itu berprofesi sebagai seorang nelayan. Jadi tempat bermain saya eh, di pantai bersama anak-anak yang lain itu nyaris eh, tidak ada hambatan buat saya berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Namun ketika menjelang usia saya 6 tahun, 5 sampai 6 tahun sepertinya. Waktu itu teman-teman sebaya saya sudah mulai bersekolah, sudah masuk TK, dan saya juga bertanya ke mama saya pada saat itu, saya juga mau sekolah, kenapa saya nggak dibawa ke sekolah? Nah, disitulah kemudian saya mendapatkan penjelasan bahwa saya seorang orang buta ya, disebutnya dulu seperti itu. Kita belum mengenal kata disabilitas, difabel, dan yang lain-lain. Bahasa yang digunakan adalah bahasa lokal di Makassar ya, bahasa Makassar yang menjelaskan bahwa saya adalah seorang yang tidak bisa melihat, dan karena saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa ikut bersekolah seperti anak-anak yang lain karena mereka bisa menulis dengan dua tangan, eh, melihat tulisan yang ada di papan tulis, menggambar dan yang lain-lain. Sementara saya dianggap tidak bisa melakukan itu. Nah, tapi saya tetap memaksa untuk bisa datang ke sekolah. Saya tetap ke TK, Sekolah Taman Kanak-Kanak di desa pada saat itu, dan ternyata memang di sekolah itulah kemudian untuk pertama kalinya saya mengenal bulian ya, diejek oleh teman-teman yang lain karena ketika teman-teman sebaya saya yang lain bisa melukis dan menggambar dan gambarnya itu indah, saya tidak beraturan, jadi aneh. Nah, itu kemudian diejek dan karena hal itu saya berkelahi, bertengkar dengan anak lain, hingga kemudian saya hanya bertahan 3 hari di sekolah taman kanak-kanak itu, lalu kemudian tidak tidak lanjut lagi tinggal di rumah sampai masa sekolah dasar. Saya disekolahkan di sekolah luar biasa.
Itu mungkin Mbak Reni. Oke, berarti kalau dari cerita Kak Syarif, sebenarnya pada saat sebelum sekolah itu justru menyenangkan ya sebenarnya karena bermain bersama teman seperti itu. Tapi ketika itu sudah mulai usia sekolah itu mulai masuk, ternyata dunia sekolah itu waktu zamannya Mas Syarif itu kurang ramah ya. Ini apa Iya, namanya terhadap Mas Syarif kayak gitu kan. betul. Saya Oke, mungkin saya pengen dengar dengan Kak Via bagaimana pengalamannya. Apakah mengalami hal yang sama seperti Kak Syarif atau bagaimana? Boleh Kak? Kurang lebih serupa ya. Mm, Tidak banyak berbeda dari anak yang lain selama usia 0 sampai 6 tahun. mm, Mungkin hanya merasa kesepian ketika saudara-saudara yang lain atau teman-teman sebaya sekolah. Sementara saya harus menjalani terapi karena orang tua memilih memfokuskan saya terapi terlebih dahulu. Misalnya seperti ketika ada teman-teman, saya dulu sering main di teras rumah, kemudian saya melihat teman-teman main kejar-kejaran seperti itu. Dan saya ingin seperti mereka, tapi saya tidak bisa. Silakan Mbak Pia. Sebelum saya mengenyam pendidikan di sekolah inklusi ya, dulu belum ada istilah sekolah inklusi, sekolah umum. Dulu istilahnya sekolah umum. Waktu di SLB saya juga tidak merasakan banyak perbedaan. Namun karena selama 6 tahun itu dunia saya hanya keluarga, maka saya jadi sangat pemalu ketika bertemu orang asing. Ketika saya ketika menempuh pendidikan di sekolah umum, disitulah saya merasakan bulian. Ketika teman-teman membersihkan kelas, kerja bakti, otomatis saya tidak bisa mengikutinya, sehingga ada beberapa cemoohan dari teman-teman. Saya takut kotor lah, tidak mau berbaur lah. Ada juga satu kejadian, teman saya tidak membawa buku saat itu, buku paket, buku pelajaran. Saya membaginya, kebetulan duduk sebangku dengan saya, tapi buku itu milik saya, tapi teman saya tidak mau sharing, tidak mau berbagi bukunya dengan saya. Kejadian bully tidak hanya dilakukan oleh teman-teman, tapi oleh guru juga. Biasanya di akhir pelajaran teman-teman akan ke meja guru untuk menyetorkan untuk meminta nilai pada guru tersebut. Saya tidak bisa mendatangi guru tersebut. Kemudian ada teman saya berinisiatif mempersilahkan guru tersebut untuk mendatangi saya. Namun guru tersebut berkata, nggak usah, anaknya kan di situ aja. Untuk pengalaman terapi yang saya ingat waktu kecil, yaitu saya pernah
diminta untuk tidur di makam. Makamnya berbentuk sebuah gapura, dan dari luar gapura tersebut saya melihat makhluk halus seperti itu. Selain itu, pada terapi yang lain saya juga diminta untuk makan hati ayam mentah, dan bersyukurnya saya bisa memakan itu. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Oh, oke. Kak Pia ini ya, pengalaman masa kecilnya cukup cukup variatif. Maksud saya, selain ternyata mengalami juga bullying di sekolah, bahkan di sekolah juga oleh guru, ternyata juga dalam hal terapi juga mengikuti terapi yang mungkin tidak biasa ya. Maksudnya kalau kita kan taunya terapi biasanya kan mungkin latihan fisik ya. Ternyata Kak Via juga ada terapi yang bentuknya berbeda kayak gitu. Eh, Kalau boleh tahu bagaimana perasaannya waktu kecil itu, maksudnya ketika waktu kecil itu diminta seperti itu, apakah ada tanda tanya seperti itu atau bagaimana? Maksud saya, ada pertanyaankah dalam diri Kak Via ketika diminta mengikuti terapi seperti itu? Karena mungkin waktu kecil belum begitu paham ya, jadi ya ikut aja gitu ya, nggak tanpa pertanyaan. Oh, oke oke. Eh, Kak Syarif, boleh tanya nih saya nih. Kalau Kak Syarif, apakah juga ada bentuk misalnya terapi juga kah untuk Kak Syarif, atau eh, begitu sudah tahu mengalami istilahnya low vision kayak gitu ya? Atau orang tua sudah tahu kah, atau taunya semua netra kayak gitu, atau orang tua memiliki Ya. pemahaman ke Kak Syarif kayak gitu atau bagaimana? Eh, Kalau mungkin bukan terapi ya, tapi mencari ada beberapa aspek medik yang kemudian orang tua saya itu lakukan pasca, karena kan saya itu kena katarak di usia 3 bulan. Hmm. Dan mereka itu udah melihat ada bercak putih di mata, di dua Hmm. bola mata saya Hmm. yang eh, seingat saya awalnya mereka tidak tahu kalau itu katarak. Karena Oh, oke. mereka hanya membawa saya ke dukun, dukun karena di kampung Hmm. fasilitas medisnya belum terlalu bagus, Hmm. dan hanya melakukan pengobatan secara tradisional. Jadi ada air gitu yang mungkin dikasih sesuatu, kemudian diteteskan ke bola mata. Itu Hmm. seingat saya berlangsung sampai beberapa kali, tetapi ketika masuk ke sekolah luar biasa, Hmm. kemudian saya berjumpa dengan beberapa orang dokter yang mungkin yang waktu itu datang ke tempat saya, ke sekolah kami, Hmm. yang menjelaskan bahwa ini katarak dan kemungkinan sembuhnya sebesarnya kemungkinan kataraknya itu bisa dihilangkan, Hmm. itu sebenarnya bisa. Dan karena sebagian besar orang yang mengalami katarak dan dioperasi itu kan Hmm. biasanya sembuh. Nah, Hmm. ketika kemudian tapi waktu itu kami belum begitu yakin, tapi waktu kelas 2 SMP kayaknya umur 14 tahun itu Hmm. saya sudah mulai berani juga. Awalnya orang tua saya takut, saya juga takut waktu SD itu, Hmm. tapi waktu kelas 2 SMP bertemu dengan banyak eh, low vision ataupun totally blind juga, Hmm. mendengarkan pengalaman mereka yang pernah mendapatkan penanganan medis juga, akhirnya saya Hmm. memutuskan untuk ke dokter, untuk ke rumah sakit untuk operasi. Dulunya memang yang dimana penglihatan saya itu sama sekali tidak ada, hanya bisa merasakan cahaya gelap dan Hmm. terang. Hmm. Tapi ketika usai operasi memang ada perubahan. Cuman Hmm. tidak sempurna lagi karena penanganannya sangat lambat. Saya Hmm. kenanya 3 bulan, kemudian operasinya di usia 14 tahun, jadi Hmm. kurang lebih ada 14 tahun katarak itu.
Mm-mm. Sehingga hasilnya untuk yang mata kiri saya ini itu hanya bisa melihat dengan jarak yang sangat terbatas, mungkin sekitar kurang dari 1 meter lah, bisa membedakan warna, tapi untuk mengenali wajah seseorang itu sudah tidak bisa. Mm. Tapi kalau yang mata kanan itu sama sekali memang tidak bisa merasakan apapun, hanya bisa merasakan bayangan saja dan cahaya. Tapi kalau untuk melihat objek itu sama sekali tidak bisa. Mm. Oh, waktu waktu Kak Syarif di sekolah kemudian diterangkan oleh para tenaga medis itu, apa yang Kak Syarif rasakan? Eh, Kata operasi itu biasanya bermakna negatif. Mm. Maksudnya orang sakit apa gitu yang harus dioperasi waktu itu ya. Mm. eh, Ya, waktu kita itu maksudnya. kita tahunya kalau operasi itu kadang berhasil dan kadang tidak berhasil, dan mungkin eh, orang tua saya takut juga ya, karena kita waktu itu tinggalnya di kampung, tidak begitu paham dengan penjelasan medis yang dengan bahasa yang cukup rumit, sehingga itu tidak dilakukan. Nah, barulah kemudian ketika pendidikan saya udah jauh lebih tinggi di SMP itu dan bertemu Mm. banyak orang dan Mm. ketemu dokter juga dengan yang bisa menjelaskannya dengan cara yang amat sederhana, akhirnya itu kami lakukan. Mm. Oke, oke. Oke, di sini sudah ada Nona Ana juga. Nona Ana, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, iya, Tuli, saya Tuli. Oke. Ah, oke, kelihatan. Ya, Oke, selamat siang, selamat sore juga teman-teman semuanya. oke. Nona Ana, eh, mungkin bisa sharing ke kita apa kesan yang paling diingat semasa kecil Nona Ana? Silakan. Apa yang dirasakan, boleh boleh memori yang baik, boleh memori yang kurang kurang berkenan juga. Oke, jadi dulu waktu saya kecil, sekitar umur 3 tahun, 4 tahun, saya masih mengingat eh, bahwa kejadian pada saat itu em, saya tidak bisa mendengar suara-suara yang cukup kencang, gitu ya. Baik itu suara klakson mobil atau bahkan suara orang tua. Suara orang tua saya juga tidak bisa mendengar. Tepuk tangannya orang tua juga saya tidak bisa mendengar, begitu. Eh, jadi ada banyak yang orang tua saya lakukan, seperti membawanya ke tempat-tempat yang sekiranya bisa menyembuhkan saya begitu dari penyakit ini, harus minum obat lah, harus lain-lain gitu. Dan mama saya sendiri menangisi situasi saya ini karena mama saya masih berusaha untuk berkomunikasi menggunakan oral dengan saya, tapi saya tetap nggak bisa memahami, sehingga saya bisa belajar sebenarnya dari gambar, belajar dari tulisan, dan akhirnya saya mengenal benda-benda, kata-kata itu ya dari visual, dari gambar, dari tulisan, dan lain-lain. Tapi kalau melalui suara atau audio ya saya tidak bisa, gitu kan. Jadi siapapun yang mau berbicara dengan saya pada masa kecil pada saat itu ya, hingga sekarang pun saya nggak bisa memahami apa yang mereka katakan. Sehingga mama saya pikir akan lebih mudah ya kalau komunikasinya itu menggunakan dua, baik itu bahasa oral atau bahasa isyarat. Gitu. Tapi masih sulit pada saat itu untuk menerapkan hal itu, untuk berkomunikasi menggunakan isyarat dan oral. Dulu pas di sekolah umum, saya pertama kali masuk ke sekolah umum, saya nggak bisa mengikuti proses eh, belajar dengan baik karena proses tanya jawab saya nggak bisa ikut, proses pemahaman materi juga saya kesulitan. Jadi saya
Jadi saya sebenarnya merasa kesulitan untuk ada beberapa kata-kata dan huruf yang tidak saya pahami. Ada beberapa kata-kata seperti libur, mengajar, berkegiatan, dan lain-lain. Nah, kalau jadi mama saya akan kebingungan gitu, bagaimana nih kalau sekolah-sekolah nggak bisa menerima saya di sekolah umum, gitu kan. Mama saya bingung, kerepotan, akhirnya eh, sebenarnya ada opsi untuk SLB, gitu kan. Akhirnya lambat laun saya masuk ke SLB, saya pindah ke SLB, tapi saya merasa baru mendapatkan akses isyarat itu ya ketika di SLB itu. Ketika guru marah-marah, saya juga cuma diem aja karena guru pun ternyata di SLB masih menggunakan oral yang endingnya ke fisik gitu, marah-marah karena kita nggak bisa mendengar, mungkin guru melampiaskannya lewat pukulan ke fisik gitu. Tapi saya tetap diem aja. Pada suatu hari orang tua saya tanya gitu, bagaimana sekolah kamu, gimana? Saya cukup diem lama banget. Akhirnya orang tua saya bingung nih, kenapa nih anak kok diem aja gitu ya. Akhirnya orang tua saya bertemu dengan pihak sekolah, bercerita dengan pihak guru, karena saya nggak bisa nguping ya, saya nggak bisa mendengar, jadi saya cuman melihat aja. Jadi ya sebenarnya cukup sakit sakit hati ya eh, atas kejadian pada masa kecil itu. Dan masih tetap aja sih orang tua masih belum mau menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan saya. Jadi masih memaksakan saya untuk menggunakan oral. Jadi ya itu kesulitan saya mau bercerita pun untuk berkomunikasi saja kami kesulitan. Itu saya pikir ya, apakah ini bentuk rasa kasih sayang gitu ya. Jadi saya masih bingung bentuk rasa kasih sayang itu seperti apa. Begitu sih. Oke. Terima kasih sekali, Nona Ana. Oh ya, ada yang kedua. Sorry. Boleh, boleh. Tunggu, saya boleh cerita yang kedua? Oke. Jadi dulu ketika di SD sampai SMP dan juga SMA, semua SD, SMP, SMA, saya nggak pernah yang namanya eh, memahami dengan baik materi-materi di sekolah. Karena semuanya berorientasi dengan orang dengar. Sekolah selalu eh, berorientasi dengan orang dengar. Freeze. Sepertinya sinyal mungkin ya. Bentar, coba saya WA dulu. Oke, sepertinya sinyal mungkin ya. Mas, oh, wait. Oh, kayaknya dia keluar lagi terus nanti masuk lagi mungkin ya. Oke. Oke, sudah bisa masuk lagi. Kak Ana, bisa dibantu? Oke, good. Oke, mohon maaf sekali, mohon maaf karena gangguan sinyal dan cuaca yang kurang baik di sini. Oke, saya lanjutkan. Jadi dari SD, SMP, SMA, gitu ya. Tadi ceritanya sampai situ. Oke, jadi banyak yang tuntutan dari teman-teman dengar ke kami, teman-teman tuli, harus ikut lomba, harus bisa menggambar, harus bisa berbicara dan lain-lain.
Kalau nggak gitu, kamu nggak akan punya masa depan. Nah, orang tua sebenarnya mendukung-mendukung aja untuk saya masuk sekolah dan lain-lain. Jadi sampai saya sekarang kuliah dan sudah wisuda gitu. Jadi sebenarnya support ada, cuman tentu ada hambatan. Kalau SD, saya SD di Flores. Kedua, saya SMP di Bali. SMA-nya saya di Di Kupang, Kak. Itu di Kupang. isyarat. Ya. Oke, thank you. Di Kupang. Oke, kemudian untuk kuliah saya di Jogja untuk S1 dan saya berkuliah 2 kali ya. Yang kedua kalinya di Kupang. Gitu. Boleh saya bertanya ke Kak Ana? Tentu boleh tanya apapun. Oke, eh, saya ingin tahu bagaimana pengalaman Kak Ana bermain dengan teman sebaya waktu itu. Eh, Seperti apa eh, namanya proses bermain itu? Apakah Kak Ana mengalami proses bermain seperti teman sebaya atau mengalami hambatan seperti yang Kak Ana cerita tadi seperti di sekolah juga di rumah artinya tuh teman sebaya permainan di rumah itu tantangan apa yang dihadapi Kak Ana waktu kecil sampai remaja lah paling tidak ya. Oke. Kalau saya sendiri pernah masuk TK umum bersama dengan teman-teman dengar pastinya. Sedangkan saya sendiri tuli di situ. Saya sendirian yang tuli. Dan tidak ada dampingan dari keluarga ya, jadi saya di sana berinteraksi sendiri. Banyak memang yang mengolok-olok, banyak bullying gitu ya, bisa dikatakan sebagai bullying gitu. Ada pasir-pasir untuk mainan di TK gitu, dilemparkan ke saya itu saya juga pernah. Mungkin karena saya tuli gitu ya, karena saya berbeda dari teman-teman dengar. Ya, nah setelah itu di SD, ya saya lumayan di SD umum, bermainnya ya rata-rata anak-anak lah. Tapi masih ada bullying. Ada masih yang mendorong-dorong saya sampai saya jatuh. Ada yang mengajak-ajak, tuli, 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 tuli. Padahal saya nggak dengar, mau mereka ngejek sekencang apapun saya juga nggak akan dengar. Ya buat apa juga gitu kan, ngejek-ngejek pakai suara ke orang dengar. Itu nggak guna, tapi memang ada bullying seperti itu. Dan masih ada beberapa lagi yang mungkin yang sudah saya lupakan, udah saya lupa gitu, saya udah lupa. Dan di hambatannya mungkin ya hambatan ketika proses belajar mengajar ya. Karena saya ketika di SDLB dan SD umum itu memang berbeda. Jadi saya tetap berusaha belajar sendiri itu, tidak ada bantuan dari pihak lain untuk mengenali kata-kata, mengenali huruf, itu memang saya berusaha sendiri karena nggak ada dampingan dari siapapun. Nah, setelah itu di jenjang SMP di Bali, saya ngelihat, wow, ada hal baru ya di Bali, sekolahnya cukup bagus-bagus. Teman-teman tuli tuh, oke, teman-teman tuli di sana juga ada yang bermain-main di sana gitu ya bersama saya. Ada juga yang melontarkan kata-kata kotor gitu, tapi saya tetap fokus karena tujuan saya belajar gitu. Jadi proses belajar, saya pikir jadi lebih ya seperti rata-rata lah karena saya fokusnya belajar. Kalau masalah, oke, itu mungkin masalahnya karena teman-teman tuli selalu mengajak main-main keluar gitu ya. Selalu mengajak main-main keluar. Jadi di asrama itu banyak yang ngejek-ngejek gitu. Kenapa sih main keluar terus bersama teman-teman tuli di Bali gitu. Akhirnya
ya sampai lulus SMP, saya pertama kali yang masuk, saya mau masuk ke SMA umum. Tapi orang tua bilang, wah nggak bisa, kamu harus masuk ke SMA LB. Kamu masuk SMA LB saja gitu, jangan di umum. Kalau di umum nanti kamu diejek tuli lagi bagaimana? Akhirnya ya saya pikir ya sebenarnya nggak ada masalah gitu ya, karena kan guru mengajar apa yang guru tuliskan, saya bisa baca dan saya berusaha untuk memahami itu, saya bisa kok belajar sendiri gitu kan. Akhirnya orang tua ya sudahlah terima saja gitu, orang tua menerima saya, pilihan saya untuk masuk ke SMA 1 Kupang gitu. Jadi saya tetap bersekolah di SMA 1 Kupang di umum, tapi setelah lulus SMA saya sendiri diizin lagi ke mama. Mama saya mau kuliah gitu. Mama bilang, kamu kuliah, kamu bisa kuliah gitu. Akhirnya mama melontarkan beberapa pertanyaan gitu tentang kuliah. Ah, mau jurusan apa dan lain-lain. Akhirnya saya jawab, saya mau jurusan desain grafis. Mama tanya lagi, kamu mau kuliah di mana? Saya mau kuliah di Jogja, Mama. Gitu. Saya mau kuliah di Jogja di jurusan desain grafis. Akhirnya eh, orang tua saya mengizinkan, mendukung sampai akhirnya ya saya bisa ke Jogja untuk kuliah. 1 tahun 3 bulan 1 tahun 3 bulan saya berkuliah karena saya cuma ambil karena saya ambil D1, diploma 1. Saya balik lagi ke NTT. Saya bertanya lagi sebenarnya untuk bertanya tentang pekerjaan menjadi guru. Kemudian orang tua saya menjawab, oh tunggu ya, kami orang tua carikan dulu informasinya. Jadi sebenarnya saya merasa cukup emosi gitu ya. Kenapa sih harus buang-buang waktu nunggu lama dapat info kerjaan dari orang tua? Bagaimana nih saya mau kerja gitu. Dan orang tua selalu pikir, ya udahlah nggak usah pikir tentang kerjaan, kamu kan tuli gitu. Kamu mau lanjut kuliah lagi aja. Akhirnya, kamu bisa cari kerjaan apapun itu. Akhirnya saya dapat kerjaan melukis dan juga menjahit eh, dan juga membuat aksesoris. Kemudian yang ketiga, saya juga fokus di komputer bersama dengan teman-teman tuli untuk mengajar anak-anak SMA tuli gitu. Karena ya teman-teman tuli kalau diajar oleh guru dengar pasti masih merasa kesulitan. Harus sesama tuli, murid tuli dan guru tuli. Itu akan lebih efektif. Pengalaman saya saat bekerja selama 4 tahun, saat itu saya memutuskan untuk resign karena saya mau melanjutkan kuliah lagi. Dan guru-guru saya waktu itu guru yang dengar gitu ya, nggak percaya, bener nggak sih, masa sih saya mau kuliah lagi emang bisa gitu. Tapi ya udah, saya terima aja, saya biarin aja komentar-komentar mereka, terserah saya mau balik ke Kupang gitu. Dulu guru masih nggak percaya ya terhadap kemampuan saya, khususnya guru yang bisa mendengar. Ada kayak komunitas teman-teman yang masuk ke kampus di jurusan pendidikan luar biasa. Di situ saya memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan luar biasa ini. Saya ingin membuktikan bahwa tuli itu juga mampu, tapi ya udah saya diam aja dan kebetulan orang tua saya juga mendukung, mengizinkan saya untuk sam kuliah sampai mendapat gelar sampai mendapat gelar. Oke, kemudian di masuk tahun mohon maaf, Riz. Ya, saya dulu pas masuk kuliah, ya, maaf Kak, nge-freeze Kak. Ya, mohon maaf, videonya nge-freeze.
kampus inklusif. Itu saja, Kak. Dan sayangnya tidak ada akses. Mohon maaf, nge-freeze lagi, Kak. Nge-freeze ya, masih ya. Iya. Oh, Kak Ana, videonya nge-freeze. Oke, kita lanjut dulu aja berarti ya. Apakah sudah bisa? Oh, kita lanjut dulu. Eh, Kak Syarif, Kak Via, kita kan sudah mendengar ya masing-masing ceritanya kalian. Eh, kan dan kalian dari cerita ini kan sepertinya kalian semua baik Kak Via, Kak Syarif maupun Kak Ana itu kan aktif ya di pergerakan. Eh, apa yang menurut kalian berbeda dari pengalaman masa kecil kalian dengan anak-anak disabilitas yang sekarang? Apakah dari selama kalian terlibat di pergerakan disabilitas ini, apakah menurut kalian ada perubahan istilahnya itu ada yang berbeda yang dalam hal positif ya? Artinya itu apa yang kalian alami dulu itu apakah masih dialami oleh anak-anak disabilitas yang sekarang atau sudah mulai lebih baik? Sudah ada lebih istilahnya orang-orang yang non disabilitas ini sudah lebih tercerahkan dalam dalam apa namanya untuk menangani teman-teman disabilitas untuk membersamai teman-teman disabilitas. Mungkin siapa yang mau duluan, Kak Syarif atau Kak Via, boleh? Aku mungkin bisa Oke, respon. silakan Kak Syarif. Mm-mm. Itu sebenarnya tergantung dari apa ya wilayahnya. Jadi ada beberapa kalau di wilayah saya sendiri di Sulawesi Selatan atau di Makassar di beberapa tempat yang memang gerakan disabilitasnya sudah cukup maju, eh, kesadaran orang tua terkait dengan hak-hak anak dengan disabilitas itu sudah mulai jauh lebih baik dari dulu sampai sekarang, dari dulu ya kalau dibandingkan dengan dulu. Apalagi kita semakin diperkenalkan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan beberapa anak tunanetra itu bisa mengenali pembaca layar lebih dini sehingga mereka bisa menggunakan handphone, bisa mengakses dunia dengan jauh lebih mudah, eh, membaca buku dengan cara yang berbeda, tidak dengan menggunakan huruf braille lagi. Dan itu kalau dulu kan kalau kita mau baca buku itu harus nunggu dicetak braille dulu dan itu membutuhkan waktu yang cukup banyak dan juga kuantitas dari buku yang dicetak pun terbatas. Ya, jadi sekarang sudah sedikit jauh lebih mudah, anak-anak pun sudah bisa masuk ke sekolah reguler dengan cukup dimudahkan dengan adanya kebijakan pendidikan inklusif. Ini saya berbicara dalam konteks netra. Jadi memang apalagi misalnya jumlah sekolah di beberapa wilayah semakin bertambah ya yang sadar terkait dengan hak-hak disabilitas. Di sisi lain juga sudah ada banyak organisasi disabilitas dan juga organisasi orang tua anak disabilitas di mana pada platform itu mereka bisa saling sharing terkait bagaimana mengakomodasi ataupun memberikan dukungan kepada anaknya yang memiliki disabilitas. Gitu, Mbak Reni. Oke Kak Syarif, terima kasih. Kalau Kak Via bagaimana? Mungkin kurang lebih sama dengan Kak Syarif. Disabilitas di era sekarang sudah difasilitasi dengan baik. Sekarang sudah banyak komunitas yang mungkin teman-teman tidak bisa mengakses
langsung edukasi tentang dirinya, keadaannya, di daerahnya tidak ada komunitas disabilitas, bisa memanfaatkan teknologi. Dari hal pendidikan, sekarang sudah ada guru pendamping juga, sudah ada kebijakan dari pemerintah seperti itu. Dan saya setuju dengan Kak Syarif, aksesibilitas untuk kemajuan disabilitas itu tergantung dengan daerahnya. Kemarin beberapa waktu lalu kebetulan saya ada Zoom meeting juga dengan komunitas peduli kaum rentan di Afrika, Palestina, Sudan, dan mungkin distrik-distrik lain. Saya tidak bisa membayangkan jika penyandang disabilitas itu terperangkap di area-area perang. Mereka ternyata tidak hanya mempunyai disabilitas fisik atau sensorik, tapi mereka terkena efek dari lingkungan mereka yang tidak aman. Mereka jadi menyandang disabilitas psikososial dan juga mental. Dari situlah saya mengambil pelajaran bahwa khususnya di Indonesia, terutama di Jogja, sudah bisa dikatakan wilayah yang inklusif dan ramah disabilitas. Terima kasih. Terima kasih Kak Via. Nona Ana? Nona Ana? Apakah bisa juga memberikan tanggapannya? Apakah terkait pertanyaan yang sama? Bagaimana melihat apakah ada perbedaan dari anak-anak disabilitas yang sekarang dengan dulu waktu Nona Ana masih kecil kayak gitu? Adakah perbedaan untuk anak-anak disabilitas yang sekarang? Nona Ana, apakah bisa di spotlight? Oke. Ya, kalau saya bertemu dengan anak-anak tuli gitu ya, banyak mereka juga yang belum paham, misalnya bahwa mereka itu tuli, apakahnya. Jadi kalau kita atau saya misalnya kasih contoh ke mereka dengan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, mereka masih mempelajari mengenai bahasa isyarat dan mengenai tuli itu apa. Tapi kalau untuk disabilitas yang disabilitas fisik, misalnya karena kakinya disabilitas, saya bisa bantu untuk mobilitas dia, mendorong kursi rodanya, misalnya dia mau mobilitas mau ke WC atau mau ke tempat lain. Kemudian ada juga disabilitas yang tidak memiliki tangan atau kaki, biasanya bisa kita bantu dengan digendong. Kalau saya tanya ke teman-teman atau anak-anak yang disabilitas gitu, gimana perasaan mereka? Banyak mereka yang sebetulnya masih merasa tidak nyaman ya, karena tidak bisa banyak berkomunikasi dengan orang lain. Mereka masih malu sama kondisinya yang disabilitas. Saya kasih motivasi ke mereka, ke anak-anak disabilitas untuk tetap happy dan bangga. Jadi nggak perlu merasa minder menjadi orang disabilitas. Mereka mungkin masih takut, masih menutup diri. Tapi saya coba menyampaikan ke mereka untuk
lebih percaya diri bahwa banyak kok orang-orang disabilitas senior yang juga akan mendukung kalian. Dan jangan malu pakai bahasa isyarat, karena itu cara kita komunikasi sama orang lain juga. Kalau orang lain, tidak kok, tidak ada yang menganggap bahwa bahasa isyarat ini kayak bahasanya orang yang, mohon maaf kayak orang yang nggak ini ya, nggak ngerti apa-apa gitu. Tenang aja bahwa bahasa isyarat ini juga bagus buat kita belajar dan kita juga bisa banyak belajar dari senior yang mengajarkan bahasa isyarat. Misalnya nih juga menunjukkan nih bahwa ada loh orang disabilitas juga bisa sukses gitu. Jadi saya coba membantu mereka untuk bisa lebih memahami diri mereka yang disabilitas. Kalau misalnya disabilitasnya mereka yang butuh digendong, misalnya kayak tadi nggak punya tangan atau punya kaki, saya pernah juga bantu untuk menggendong. Umur 6 sampai 9 tahun, ada juga yang dia tidak bisa mobilitas sendiri, dia harus hidupnya mandiri gitu, hidupnya sendiri. Misalnya untuk nyapu atau bersihin rumah gitu, ternyata dia menggunakan siku gitu. Saya juga pernah melihat ternyata sekarang ini ya banyak juga teman-teman disabilitas yang mau mempelajari untuk hidup mandiri gitu. Ternyata meskipun tidak punya tangan tapi bisa pakai siku. Kemudian saya juga punya temen yang nggak punya kaki gitu. Dia untuk mobilitasnya itu mungkin tidak bisa berdiri ya, banyak dia hanya duduk untuk mengambil barang-barang, misalnya untuk aktivitas banyak menggunakan, tangan gitu. Saya ulang sedikit, teman saya yang dia tidak punya kaki dan dia hanya bekerja banyak menggunakan tangan, dia juga pakai kursi roda karena dia tidak bisa berdiri, dia banyak aktivitasnya duduk. Dia banyak melakukan kegiatan, dia banyak beraktivitas sendiri. Dia banyak, aktivitasnya sendiri, dia belajar sendiri, dan ternyata bisa. Meskipun dia tidak punya tangan, atau tidak punya kaki, ataupun teman-teman yang tidak bisa melihat, ternyata bisa kok untuk hidup mandiri. Oke, terima kasih Kak Ana, Kak Syarif, apa namanya, Kak Via. Kalau boleh mungkin satu orang saja yang bisa menanggapi dari teman-teman yang hadir, eh, mungkin bisa raise hand satu orang yang bisa menanggapi, mungkin merespon atau apa yang kalau misalnya yang menanggapi itu teman disabilitas juga, mungkin apakah ada yang berbeda dari cerita teman-teman tadi yang bertiga tentang pengalaman masa kecilnya dengan yang teman rasakan. Mungkin kalau ada yang mau respon dari yang hadir satu orang, tapi karena kita waktunya terbatas sekali. Adakah? Saya Boleh, siapa ya? Adam. Oke, silakan Adam. Saya juga sama seperti 3 orang ini, ke alternatif juga, ke medis juga. Kebetulan saya tinggal di Kalimantan kan, jadi agak untuk anak difabel itu agak sedikit susah, aksesnya. Waktu saya sekolah, saya pernah mengalami guru-guru tuh salah diagnosa kayak kamu polio kamu sakit ini, padahal bukan cerebral palsy.
Saya tahu itu pas sekolah di Depok baru paham kalau saya cerebral palsy. Jadi memang zaman dulu, zaman 2000-an awal itu berat. Beda sama sekarang. Terima kasih. Oke, makasih Kak Adam udah Terima mau kasih. sharing ternyata. Ternyata juga ini ya, hampir mirip ya dengan teman bertiga tadi. Oke, Ya, terima kasih Kak Adam. Applause makasih. untuk Kak Adam karena mau sharing juga Makasih. untuk kita bersama. Oke, em, kita kan waktunya cuma sejam, ini sudah lewat sedikit. Saya ingin closing statement dari teman dari Kak Ana, Kak Syarif, Kak Via. Mungkin bisa menyampaikan pesan untuk kita semua. Artinya siapapun itu ya, baik teman-teman disabilitas, orang tua yang memiliki anak disabilitas, terus apa stakeholder, pemerintah seperti itu, masyarakat umum. Boleh silakan siapa yang mau duluan menyampaikan closing statement-nya, pesannya mungkin. Silakan siapa dulu? Boleh Kak Syarif, Kak Ana, Kak Via. Ya, mungkin saya yang dulu. Oke, boleh Kak Syarif. Em, Satu-satunya pembicara laki-laki. oh iya ya. Lainnya dua perempuan. Oh berarti iya. Silakan. Em, Pesannya mungkin adalah sekarang kan sudah tidak eh, zamannya lagi orang tua disabilitas kadang banyak yang masih overprotective terhadap anaknya yang disabilitas. Nah, sekarang itu sudah semakin terbuka peluang yang dimiliki oleh difabel untuk baik itu untuk bersekolah, untuk bekerja, regulasinya sudah ada. Jadi mari sama-sama kita keluar rumah berinteraksi dengan mereka yang bukan disabilitas dan memberikan edukasi ke masyarakat paling tidak di tempat tinggal kita, di sekitaran kita terkait dengan bahwa kita sebagai difabel juga bisa bermakna, bisa berpartisipasi dan bisa melakukan hal-hal yang orang lain lakukan. Mungkin itu saja Mbak Reni pesan saya. Terima kasih Kak Syarif. Silahkan Kak Ana. Oke, untuk saya sendiri sebenarnya untuk anak-anak tuli dan juga untuk teman-teman netra, teman-teman disabilitas lain-lainnya, itu memang harus kuat ya. Kita semua harus kuat, harus semangat. Jangan pernah menyerah. Jangan selalu bilang, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Kita bisa, kita bisa, kita harus terus maju, terus berusaha. Kalau semisal orang tua di luar sana yang punya anak disabilitas dan orang tuanya masih malu untuk membiarkan anaknya bersosialisasi di luar, coba eh, coba lebih dibuka lagi hatinya untuk lebih terbuka kepada anaknya, terbuka untuk halayak umum, dan membiarkan anak ini bersosialisasi. Jadi untuk teman-teman disabilitas atau teman-teman dengar lainnya, bisa tetap saling menghormati dan saling menyayangi. Jadi jangan pernah merasa, wah kasihan dia anak disabilitas gitu. Jangan pernah seperti itu. Kalau memang kita disabilitas ya emangnya kenapa? Kita kan bisa setara gitu ya. Jadi tidak ada masalahnya sebenarnya. Yang mungkin merekanya yang non-disabilitas yang belum mengerti situasi kita. Yang butuh diajarkan lebih lanjut, butuh edukasi lebih lanjut. Seperti yang orang tua, eh, jadi seperti yang saya selalu katakan bahwa setiap orang itu setara, tidak ada pembedaan. Jadi kalau nyatanya aksesnya tidak ada, ya bagaimana disabilitas bisa belajar dan berkembang. Dan saya mau izin juga untuk mama saya, mungkin mau berbicara di Zoom boleh, karena beliau sudah join.
Monggo, silakan mama saya mau mengatakan sesuatu. Nggak apa-apa, mama, silakan. Mama saya. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Saya orang tua dari Ana, sangat apresiasi meeting ini, di mana diberikan kesempatan kepada semua para difabel untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Dan saya sebagai orang tua dari Ana, apa yang disampaikan Ana tadi, ya seperti itu. Kami orang tua betul-betul memberikan dukungan, sehingga dia mau kemana saja, mau ke Denpasar, ke Kupang, Jogja, kami tanpa memperhitungkan nanti bagaimana kondisinya. Mau dia juga setara dengan sehingga benar kemarin di tahun 2022 berkaitan dengan sekarang situasi di Pabel saat ini, di tahun 2022 Ana dari Kupang turun ke Maumere Flores untuk membentuk Komtulsika, Tulisika, dan sudah 2 tahun ini terbentuk. Dan selama 2 tahun ini mereka Komtul ini banyak dipakai di mana-mana, termasuk Pemda juga sudah buka mata bahwa mereka juga bisa. Dan semua mereka ini ada yang punya keterampilan pertukangan, keterampilan menjahit, membuat tahu tempe, ya. Terus mereka diminta untuk hadir dalam pertemuan di mana-mana, baik itu level pemerintah, swasta, sering diundang. Jadi saya pikir mereka juga benar, sekarang mereka harus diberi peluang yang sama untuk mengenyam apa saja yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang non-disabilitas. Dan kalau kami di Maumere memang masih banyak orang tua yang masih tidak melepaskan anak-anaknya untuk bergabung dengan kaum tuli. Kami juga beberapa terakhir ini banyak kami grup orang tua dari kaum tuli untuk kita saling bagaimana memberikan kesempatan kepada anak-anak kita tanpa memberikan ada keraguan-raguan, tapi ternyata masih ada orang tua yang belum melepaskan anaknya, mungkin rasa takut dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Dan saya apresiasi, terima kasih mama anak kami seperti itu. Apapun apa yang dialami, kami tetap memberikan apresiasi karena memang Tuhan sudah memberikan kepada kami talenta seperti ini dan kami harus dukung. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu sudah sharing, menceritakan. Terima kasih sekali. Oke, Kak Via, boleh closing statement-nya? Mungkin pesan saya khusus untuk anak penyandang disabilitas ya. Kemajuan teknologi ini bisa jadi 2 mata pisau. Sekarang kan ketika ibu hamil bisa mendeteksi dini kelainan dari janin yang ada di dalam kandungan. Yang saya sayangkan adalah ketika ada beberapa yang saya ketahui, ada beberapa orang tua ketika menemukan kelainan di janinnya, mereka memilih tidak melanjutkan kehamilannya. Menurut pendapat saya, teknologi deteksi dini itu bisa dimanfaatkan untuk daripada tidak melanjutkan kehamilan, lebih baik digunakan untuk memikirkan cara bagaimana mendidik anak agar potensinya maksimal meskipun dia berkebutuhan khusus. Terima kasih. Terima kasih sekali Kak Via untuk closing statement-nya, sangat insightful. Terima kasih Kak Ana, closing statement-nya juga sangat insightful. Kak Syarif juga sangat insightful, sangat bermakna sekali.
Terima kasih untuk semuanya. Eh, Mungkin yang bisa saya mungkin tidak memberi kesimpulan ya, karena tidak ada kesimpulan, karena ini kita ajang sharing. Jadi mungkin yang bisa saya petik dari apa cerita teman-teman tadi, bahwa meskipun istilahnya mengalami masa kecil yang bisa dibilang cukup eh, variasi. Kalau berat mungkin nanti sangat relatif ya. Meskipun sebenarnya itu berat, tapi kita berusaha untuk membawa hal positif. Jadi saya lebih suka memilih kata bervariasi dengan pengalaman masa kecil yang bervariasi. Namun baik Kak Ana, Kak Via, Kak Syarif itu ternyata bisa membawa variasi dalam hidupnya di masa kecil itu, membawa ke sebuah eh, apa kehidupan yang jadi lebih bermakna ketika dia dewasa. Dan itu mungkin memberi pelajaran untuk kita sebagai orang tua bahwa kita sebagai orang tua itu tugasnya mendukung apa yang bisa kita berikan semaksimal mungkin, dukungan yang kita bisa support untuk anak-anak kita seperti itu. Dan juga meyakinkan lingkungan masyarakat bahwa mereka juga penting untuk mendukung kemajuan anak-anak kita begitu. Nah, saya ini kita waktunya sharingnya kebetulan juga sudah habis. Saya selaku moderator memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ada yang tidak berkenan atau ada kata-kata yang mungkin tidak pas. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk semua, untuk rekan-rekan JBI, untuk Nona Berti yang sudah membantu untuk menerjemahkan, dan untuk tiga pembicara serta teman-teman yang sudah berhadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Eh, Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Oh ya, sebelum kita keluar dari ruang Zoom, boleh berfoto dulu ya. Kalau yang ada kamera, silahkan dibuka. Oke, ini Kak Berti, apakah ini sudah bisa di galeri semua biar bisa kelihatan? Spotlightnya berarti saya remove kah? Remove all spotlight biar semua bisa terlihat. Wait, saya. Oke. Oke, siap. Eh, kita mulai foto ya, hitung ya. Satu. Kok JBI-nya hilang? Kak Widya kok nggak ada kameranya? Cuma satu ya kameranya ya. Dihidupin semua. Oke, 2, 3. Senyum. Tahan. Oke, sekali lagi ya. Bentar, saya simpan dulu satu. Sebentar. Oke. Satu kali lagi. Oke. Siap. 1, 2, senyum terus ya. 3. Oke, senyum, tahan. Oke, sip. Sip, oke. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Makasih Nona Berti, Kak Syari, Sama Mbak Kak Reni. Terima Ana, kasih. Makasih Kak Ana. Kak Widya, Kak Mada. Terima kasih ya, Mama, makasih. makasih Mama. Makasih Mama. Hai Kak Dah. Ilma, dadah. Saya tutup ya.